Mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Mungkin silakan Kak Ahmad, bisa dimulai. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Saya share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sepertinya udah ya. Pertama, kita langsung bahas soal atau materi kayaknya gitu dulu ya. Jadi di sini kan KS konsep belajar SPSS sama R. Tapi menurut saya itu SPSS-nya cenderung praktis sih menurutku. Paling klik-klik doang, terus mungkin di misal di modulnya itu udah lengkap, misal tahap-tahapnya, terus misal misal seperti ini untuk frekuensi kita bisa pilih analisis deskriptif statistik frekuensi. Mungkin itu untuk kalau SPSS menurut saya uh, uh, tidak perlu dijelaskan ya. Soalnya menurut saya itu sepengetahuan saya dari dosen itu bisa kita buat skripsi kita harus kita bukan harus pakai CD, direkomendasikan kita pakai apa namanya yang search software, jadi kita pakai R. Soalnya kalau SPSS kan kita banyak kan pakai yang bajakan ya, mungkin alasan saya seperti itu. Kita harus membiasakan diri dengan R, tapi mungkin untuk SPSS kenapa dimasukkan dalam kurikulum itu pelajaran saja, tapi nanti sedikit sedikit informasi bahwa kalau misal di semester 3, misal di tingkat 3, sorry. Oh, suara saya kurang jelas ya, tunggu. Ini udah jelas kalau suara saya. Cek. Kalau begini suaranya jelas ya. Cek. Suaranya masih cek. Cek. Suaranya masih kecil. Cek. Jadi di sini saya lihat konsep untuk KS itu lebih sedikit daripada yang ST, tapi di sini juga belajar SPSS. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa kalau misal kita nanti buat skripsi, kita itu disarankan untuk menggunakan software yang open source. Jadi soalnya dapat, kalau misal kita pakai SPSS yang bajakan itu nanti bisa nanti mungkin saja ada masalah ke depannya gitu. Jadi menurut saya itu kenapa di kurikulumnya belajar SPSS mungkin sebagai pembelajaran saja, tapi untuk misal kita membuat
penelitian atau makalah penulisan artikel itu kita sebaiknya menggunakan R. Terus dalam modul ini menurut saya juga sudah bukan terlalu sih, lengkap sih. Misal soalnya SPSS juga praktis. Mungkin kita langsung masuk ke R-nya saja. Saya akan menjelaskan tentang R-nya. Mungkin kalau SPSS bisa teman-teman pelajari. Soalnya di modul lengkap kok, ada juga algoritmanya, ada juga misal kita mau misal menghitung frekuensinya, misal di sini kan yang analyze yang di di toolbarnya, terus ada descriptive statistik, terus frekuensi. Menurut saya kalau SPSS itu cenderung praktis sih. Jadi kita langsung masuk ke R-nya. Mungkin teman-teman sudah baca ini atau mungkin perlu diulang kembali. Yang diingat bahwa menurut saya yang paling krusial itu ini, yang case insensitive. Dimana kalau misal teman-teman menyimpan variabel set x77 itu akan kita pakai yang itu ya, yang mulai dulu. Nah, kalau step x77 berarti akan berbeda kan dengan S yang menggunakan kapital. Mungkin itu. Kalau misal penginter kan pakai ini, terlanjut. Nah, mungkin ini untuk fungsi sederhananya, ada sum, ada prod untuk perkalian, max min. Kita bisa langsung coba di sini. Bisa untuk deskriptif analisisnya yang paling sering digunakan kan ada modus, median, sama min. Tapi modus di sini kan biasanya untuk untuk yang diskrit. Kita akan menggunakan misalnya step x77, di mana dia adalah data yang built-in atau sudah ada di R-nya. Tapi di sini untuk kan memang sudah ada, tapi dia untuk kelas kelasnya sudah data frame. Soalnya tadi saya sudah itu. Dan di sini sebelumnya dia sebelumnya dia matriks atau array. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa nanti misal untuk plot data untuk plot ada juga fungsi is, dia menggunakan data frame, sehingga kita perlu untuk konversi dari matriks array ini menjadi data frame. Mungkin kita nama variabelnya kan sama, jadi dia akan merequest yang ini, tapi untuk datanya nggak hilang sendiri di R-nya, kan sudah berubah. Dan di sini juga environment-nya dia sudah terdaftar. Nah, dia sudah berubah jadi data frame. Jadi misal kalau teman-teman misal nggak berubah menjadi data frame, nanti dia nggak bakalan bisa dipanggil misal pakai subset ini, jadi bisa nggak muncul. Jadi sekarang udah bisa munculkan, misal coba aku hapus dulu, hapus kembali, kan udah nggak ada kan berarti, tapi dia masih bisa dipanggil, tapi bentuknya array. Coba kita subset, nah kan dia nggak ada, dia nggak bisa pakai $sign ini untuk memanggil kolom income. Itu kekurangannya untuk yang matrix array. Kan udah bisa kan kalau berubah jadi data frame. Lanjut ke analisisnya. Di sini kan sum jumlah elemen vektor dari X. So, kita coba sum. Jadi dia akan dari vektor 50 ini dia akan menjumlahkan seluruhnya. Kalau min berarti dia satu ini dia untuk rata-ratanya, terus median dari kolom income
pada data frame state x77. Terus max min itu nanti memperlihatkan nilai maksimum dari vektor ini. Misal untuk minimum, nilai minimumnya. Nah, tapi di sini ada yang namanya which min. Berarti dia yang manakah baris? Yang manakah baris yang memperlihatkan nilai paling minimum? So, which min. Nah, dia ternyata baris keempat. Jadi kita bisa panggil, kita mau lihat sih, yang mana sih baris ke-24. Jadi kita bisa langsung pakai ini. Terus kita pakai apa namanya? Untuk fungsiku, di mana di sini formatnya itu bisa kolom saja. Kamu pilih kolom satu saja atau baris koma kolom. Jadi misal ini baris 24, kolom berapa? Misal kalau F diisi berarti kita akan manggil seluruhnya. Nah, jadi ternyata yang apa namanya? Yang memiliki nilai minimum income yakni Mississippi, negara Mississippi dengan income 3.098. Maka 3.098 yang minimum. Mungkin itu untuk selection-nya. Jadi kita bisa pakai selection fungsiku, jadi misal untuk sama kolom. Terus lanjut ke mana? Range. Nanti kita bisa melihat semua ini. Belum sih. Kalau itu apa? Kalau kita pakai summary, dia hanya memperlihatkan yang namanya five things ya kalau di apa namanya, eksplorasi data ya. Akan ada minimal, minimum, persponsif, median. Misal kita coba apa ya? Length, berarti banyaknya faktor ya. Banyaknya vektornya. Jadi kan tadi kan 50. Terus range-nya berarti iya mah apa mah? Oh iya mah. Iya enggak ada belajar anu ke kuliah Kak. Anu dulu Pak. Iya belum pi nanti. Iya tunggu Mi. Iya Pak. Iya. Iya mah. Iya hati-hati. Cek. Tadi jelek ya? Gimana? Oke, udah masuk. Udah. Oke, maaf tadi gangguan di telepon tadi. Ini kan kalau range berarti dia menampilkan nilai minimum sama nilai maksimum. Itu untuk fungsi yang sederhananya. Ini kalau perkalian sih, perkalian. Coba kita perkalian. Jadi misal teman-teman ingin melihat atau dokumentasi, kan teman-teman itu KS ya kan, lihat dokumentasi kan langsung tekan F1 untuk misal tekan F1 which mean nanti muncul di sini di help-nya F1 atau misal teman-teman bisa pakai ini which mean. Saja misal which tapi menurut saya paling shortcut paling gampang itu pakai F1. Nah, misal product of vector elements. Jadi kita melihat apa dokumentasinya. Just income dengan apa? Misal yang paling gampang dulu lah. 1, 2, 3 terus sama. Jadi C itu fungsi untuk apa? Dia di dokumentasinya concave-nya. Apa artinya dia mengcombine. Jadi misal kalau teman-teman punya vektor R misalnya. Dia di mana isinya 1 sama 2. Sorry. Nah, 1 sama 2. Kalau kita concave dengan X yang misal dia juga vektor tapi dia panjangnya 1, nah maka kita bisa gabungkan X dan R ini sehingga nanti hasilnya itu 2, 1, 2. Maka 2, 1, 2. Dia semacam combine. Kita coba perkalikan ini. Nah dia apa? Produknya itu 1, 2, 3, 2, 3, 4 itu 1, 4, 4.
beda lagi dengan kalau misal teman-teman pakai perkalikan begini, pakai apa namanya, dia akan mengalikan sesuai dengan apa indeksnya. Kan begini, 1 kali 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 14. Ini dia apa namanya dot product, perkalian vektor. Jadi mungkin sudah pelajari di itu sih, di apa namanya, di Boolean, di algebra linear. Terus kita lanjut ke, oh ya, ini operator logika, mungkin teman-teman sudah tahu sih, sama dengan dia apa, kayak 2 sama dengan, terus X sama dengan, bisa lebih kecil, and ini, terus or pakai ini. Terus kita lanjut, oh ini tipe objek ya. Untuk C tadi kan, ini sebenarnya combine kan, combine untuk membuat vektor. Kita bisa juga kalau misal teman-teman buat vektor, misalnya 3, berarti dia R itu cuma vektor dengan panjang 1. Tapi terus faktor berarti dia berbentuk apa ya? Dia itu kategori misal faktor dari misal faktor ya, misal LK 5 kali terus sama PR 5. Harusnya C digabungkan. Jadi misalnya saya membuat apa vektor yang menggunakan fungsi ret, di mana ret ini berfungsi untuk mereplikasi. Jadi LK 5 kali, PR misalnya 4 kali. Nah, di sini ada 5 kali, terus ada 4 kali. Nah, di sini dia untuk faktor, artinya dia ada 2 kategori kan, dia 2 kategori. Jadi tipe datanya itu vektor, artinya dia tipe data yang kategorikal. Jadi ada 2 kategori. Terus apa lagi? Matriks ya, bentuk matriks kita bisa pakai apa namanya? Nah, ini udah ada contohnya sih kalau membuat matriks. Untuk sequence set ini dia kita membuat vektor dengan suatu interval, misal nanti kita akan menggunakannya di ini, misal kita buat persentil, tentukan 1%, 2%. Kita lanjut untuk matriks, terus ada array, ada list juga tipe objeknya. Nah, itu tadi kita data frame. Kita mungkin lanjut. Ini kan kalau contoh-contoh membuat matriksnya, misalnya ini untuk value-nya, terus n row berapa barisnya, n col untuk berapa kolomnya. Ini untuk matriks kita coba copy. Nah, kan di sini sebenarnya kalau teman-teman lihat dokumentasinya dia ada apa lagi? Ada argumen tambahannya di mana dia by row. Artinya ketika by row-nya false, berarti dia bakalan by kolom. Dia akan mengisi nilai 120 ini by kolomnya. Soalnya di sini dia nilai defaultnya, kita lihat di dokumentasinya dia defaultnya by row false. Soalnya di sini sama saja. Sini karena tidak di apa namanya ditulis, dia sama saja kan. Soalnya dia mengambil nilai false dan nilai default. Cuma misalnya kita pakai true, terus dia teman-teman tulis T sama si T sama true sama. Nah, di sini dia akan mengisi 1-20 itu per barisnya. 1, 2, 3, 4, 5 dulu, satu baris. Terus lanjut nilainya. Nah, di sini tadi by row false, dia per kolom gitu. 1, 2, 3, 4. Ini itu untuk matriks, cara mendefinisikan matriks. Tapi kan ini belum masuk kan, misalnya. Itu sebuah matriks. Akan matriks array. Sama tadi dengan state X77 yang tidak dibuat di data frame.
bisa sih langsung matriks ini mat 2 diubah jadi data frame. Jadi bisa M tadi kita ubah jadi data frame. Nah, cara konteksnya gini. Jadi dari matriks ke DF data frame. Kan dia di sini otomatis dia dikasih kolomnya gini. Teman-teman bisa ganti, misal comments. Kan di sini comments ini memperlihatkan apa saja sih fungsi dari apa saja nama kolom dari M2 yang didukung versi tadi. Nah, di sini cara menggantinya, di sini kalau misal kita vektor ataupun data frame, kan vektor itu dia dimensinya satu kan. Misal dimensi dari tadi R ini kan R1, R, dimensi dari R. Oh, sorry, dia bukan itu ya. Dia vektor. Nah, di sini columns kita bisa ganti misal untuk nama kolom pertama dengan menggunakan square bracket ini. Jadi kita memilih vektor pertama, tapi bisa kita langsung ganti menggunakan misal kolom pertama dengan apa namanya mendefinisikan kolom pertama namanya mengganti ya. Jadi kalian sudah terganti. Nah, kan di sini sudah terganti kolom pertama. Ini untuk tentang apa namanya? Ini list. Jadi list itu apa namanya? Jadi list itu tiap list bisa mengandung tipe data yang berbeda. Misal ini, misal my list. Vendors kan dia string kan, string str. Nah di sini A1 B1 5 misalnya dia integer, terus back integer. Jadi dia cara memanggilnya itu menggunakan double square bracket untuk list yang pertama. Jadi dia akan memanggil yang A1. Jadi kan di sini dia membuat list, misal ini untuk indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima. Terus panjangnya pun bisa berbeda vektor. Misal yang pertama itu yang A1 dia berbentuk matriks dengan dimensi 3 kali 2. Terus B1 dia ini kan yang B1 dia berbentuk 2 kali 2. Ya, betul. Terus yang ini yang list keempat dia vendors non str yang vektornya 1 str. Misal nah dia kalau di sini dia disebut karakter ya, string sama dengan karakter str kan string. Terus untuk manajemen data sendiri sebenarnya itu sih apa misal working directory sebenarnya misal kita lihat lokasi working directory kita misal komputer ini, jadi dia ada di documents. Coba kita bisa lihat jadi di sini ada banyak file sih. Jadi dia kalau teman-teman misal mau lihat filenya working directory berarti dia akan membaca di working directory tersebut di sini untuk yang file. Jadi teman-teman bisa langsung misal di sini ada file Excel, misal ada file CSV misalnya. Terus di dokumen sini folder dokumen teman-teman langsung bisa CSV langsung nama filenya saja. Misal dengan saya nggak ada contohnya. Misal di sini income CSV, nah teman-teman nggak perlu nulis semua ini. Misal nggak perlu nulis ini karena dia working directory-nya sudah di situ. Tapi misal teman-teman misal di D, nah berarti teman-teman ada pilihan tulis
tulis lengkap alamatnya, alamat absolutnya. Nah, berarti ini di sini disebut alamat relatif karena melihat dari working directory-nya. Kalau di sini dia menggunakan alamat yang absolut. Jadi dari yang dia atau alamat lengkapnya lah, alamat lengkap. Mungkin seperti itu kalau tentang working directory. Nah, jadi set WD berarti dia akan mengatur lokasi working directory-nya. Misal teman-teman ingin mengimport SPSS files yang berformat SAP, bisa menggunakan library Foreign. Install dulu Foreign-nya. Nah, di sini dia ada argumen to data frame, yang artinya dia nanti setelah diimport dia akan diubah juga langsung ke data frame. Jadi SPSS ini akan berbentuk data frame. Oh, ini kalau menyimpan data file. Nah, ini juga penting sih. Misal saya mau simpan yang mana? Stat.x77 misalnya. Kan dia berbentuk data frame kan. Misal pakai URL, kita menyimpannya pakai dalam bentuk CSV. Kita lihat dokumentasinya. Misal kita nggak perlu hafal sih sebenarnya. Misal dokumentasinya. Ini ada X, berarti ini X. Terus file artinya dia nama file yang akan kita berikan. Misal dengan lupa dia menggunakan double quote. Misal stat.x77.csv. Nah, ini otomatis dia akan tersimpan di working directory tadi. Misal, nah, sudah tersimpan, coba kita lihat. Nah, ini sudah tersimpan kan? Sudah tersimpan. Terus misal kita mau baca tadi, contohnya tadi di CSV. Misal kita ini baca, nah sudah terbaca kan, langsung dia menggunakan alamat relatif tadi, tergantung working directory-nya. Tapi kan ini belum masuk di itu kan, belum masuk dalam variable misal. Contohnya sudah tersimpan di misal variabelnya udara kan K. Oke, mungkin itu tentang murid. Oh, ini manajemen objek, seperti kita ingin misal menghapus, ini sebenarnya bukan remove, dia package sih. Misal RM juga membersihkan memory space. Misal kita menghapus K tadi. Di sini kan udah ada kan K yang sudah dibaca, misal RM K. Jadi akan menghapus variabel ini dalam memori. Misalnya cukup itu sih, misal terlalu banyak variabel dan kita ingin membersihkan, bisa juga lewat sini untuk membersihkan seluruh clear object from the workspace. Yang kita mau pakai jadi mungkin itu tentang ini. Coba kita ls, berarti ls biasanya saya sering pakai ls sih untuk melihat daftar variabel yang ada di workspace. Ini daftarnya ls, remove sama rm sama sih. Remove sama rm, misal kita menghapus yang m2. Nah, m2 nggak ada kan di sini. Di tadi m, jadi m2 tadi ada, terus di remove. rm sama remove sama. Ini search tentang library, dia menampilkan working directory. Save image berarti dia untuk menyimpan objek dalam workspace. Jadi teman-teman misal save image, otomatis dia akan tersimpan di dokumentasi di working directory-nya. Nah, ini kan share data. Di sini isinya variabel-variabel yang
setelah kita olah gitu yang ada di environment tadi. Ini berguna misal kita sudah mengolah data, misal 2 jam runningnya terus disimpan, terus penting kan kalau misal kita simpan, terus bagaimana caranya kita muat ulang? Kita bisa memakai load image, bukan load aja kayak load install. Di sini kita copy, maka sudah di load. Misal kita bersihkan dulu, kan kita sudah menyimpannya kan, misal environment-nya kosong, terus kan tadi sudah disimpan di working directory-nya. Nah, kita load. Nah, fungsinya kayak gitu, dia akan mengembalikan workspace-nya tadi, objek yang sudah diolah. Ini kayaknya sama deh, yang save dengan save image sama. Oke, kita lanjut ukuran pemusatan data. Sudah masuk sebenarnya. Ukuran pemusatan data tadi, pertama min, median kan sudah. Di sini kuartil, di mana kuartil itu berarti ada 20%, 70%, kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Otomatis, misal kita pakai yang income, untuk yang kuartil, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya bisa langsung lewat chat atau langsung instruksi aja. Misal untuk kuartil ya, kuantil. Dan sini memperlihatkan untuk kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Nah, untuk dokumentasinya gampang kok. Di sini kuantilnya, di sini ada X, ada props untuk misal kita mau melihat ini otomatisnya propsnya itu 0, 0,25, 0,5. Probability kan dari 0 sampai di sini defaultnya itu 0 sampai 1 dengan rentang dengan interval 0,25. Jadi kita bisa misal menggunakan fungsi SEQ, dengan dia mungkin disingkat dari sequential. Di sini misal dari prompt, misal untuk dokumentasinya kan bisa teman-teman lihat prompt to byte. Misal di sini dari 0 menuju 1. Jadi kita ingin kita ingin membuat vektor interval dari 0 sampai 1 dengan jarak masing-masing 0,1. Jadi nanti bentuknya seperti ini. So, di sini 0,25. Nah kan ini probability dari hampir ini yang default tadi. Coba kita lihat. Kita copy. Hasilnya akan sama dengan ini. Akan sama. Jadi karena defaultnya seperti itu untuk kuantil. Nah untuk desil berarti kita ada 10 kan. 10 dari desil pertama sampai desil 10. Nah di sini dia menggunakan prop sequential dari 0 sampai 1 yang tentang 0,1. Hasilnya seperti ini. Jadi misal untuk yang data yang yang urutannya yang yang ke-10, yang ke-10. Yang desil pertama dia nilainya 3623, itu mungkin untuk desil untuk persentil. Jadi dia per persen kita pakai bayinya 0,01. Jadi dari 1 sampai 100, dari 0 sampai 100. 0-nya itu minimum. Itu untuk mungkin itu dari ukuran pemusatan data. Kita lanjut ukuran dispersi. Biasanya kan kita pakai SD, standar deviasi sama varians atau ragam. Nah, di sini gampang kok dia pakai kan varians itu sama dengan standar deviasi kuadrat kan. Jadi nilainya ini dikuadratkan, jadi simbol untuk kuadrat ini sama dengan nilai variansnya. Mungkin untuk dispersi untuk pengolah data.
Data kan teman-teman sudah tahu tadi min, fungsi max, which min, which max. Jadi di sini yang penting itu yang ini yang paling sering digunakan itu summary. Jadi dia kalau misal teman-teman di sini data frame, jadi dia akan kan di sini kolom-kolom dalam data frame ini haruslah numerik, harus numerik karena kalau misal kategori dia akan apa namanya akan memperlihatkan warning. Jadi kan stat X77 kan semuanya itu semuanya apa namanya numerik kan. Teman-teman bisa lihat dengan menggunakan fungsi str struktur. Jadi di sini kan di sini terlihat di sini tulisannya num artinya dia kolom tersebut merupakan vektor yang bertipe numerik. Summary. Misal teman-teman untuk yang income. Nah ini summary-nya ada 5 things-nya. Kuantil pertama, median, mean. Itu untuk summary. Ini untuk nama baris ya. Row names. Tadi kan bisa dipakai row names. Ini row names-nya. Yang apa? Yang ini kan row names ini. Terus yang column names. Kalau teman-teman misal teman-teman tahu shortcut-nya misal itu untuk akan menduplikasi. Jadi akan fungsi waktu. Bisa juga teman-teman menggunakan multi kursor di mana shortcut-nya itu Control Alt terus Control plus Alt terus arrow-nya. Misalnya saya pakai yang bawah arrow-nya. Jadi ini ya kalau ke bawah. Jadi teman-teman bisa mengetik multi kursor. Ini multi kursor. Ini untuk columns-nya tadi kan, nama kolomnya ada 8 variabel. Terus mau statistik sudah kan. Mix berarti dia perangkat berbaris. Berarti dari misal untuk biomi berarti dia akan menghitung semua kolom berbarisnya. Misal untuk row atau means X77 bisa kita ambil baris pertama misal Alabama. Nah, Alabama itu berarti kan baris pertama dia. Baris pertama. Di sini berarti untuk promis berarti dia jumlahkan semua kolom 15,1 ditambah ini seterusnya. Nah, itu dia promise. Kalau call names itu per kolom, per variabel. Nah, ini lebih sering digunakan sih. Tapi sebenarnya sudah muncul di bagian summary. Misal pros, I-nya 104,4. Misal kita di sini pakai call means. Jadi teman-teman pakai nama variabelnya misal string pros sama sih hasilnya dengan ini kan ada 7 variabel berarti di sini bisa teman-teman pakai square bracket 7 hasilnya sama untuk ini jumlah ini sebenarnya nggak ada sini fungsinya ini nggak ada nggak tahu fungsinya gimana berbaris. Kalau misal teman-teman pengen lihat end row artinya berapa baris sih di dalam data frame itu. Jadi ini jumlah barisnya, and call jumlah kolomnya. N. Jadi ada 8 variabel, 50 observasi. Ini korelasi. Misal di sini korelasi stat X77. Berarti kan dia harusnya numerik semua kan? Nah, sama dengan tadi. Kalau summary dia bisa kok pakai ada kategori kolomnya, tapi kalau yang core itu nggak bisa. Misal kolom dari 9 dia ada bentuk vektor atau berbentuk kategori, jadi dia nggak bisa dipakai. Tapi karena stat X77 semuanya numerik, jadi kita bisa pakai fungsi core untuk mencari korelasi dari seluruh kolom dari stat X77. Jadi misal di sini
teman-teman isinya data frame kan, ini data frame kan, port terus data frame. Jadi isinya kayak gini. Dia matriks korelasi. Ini bentuk matriks korelasi. Dimana diagonalnya tentu satu, income dan income satu. Misal income dan populasi dia hubungannya 0,2. Itu untuk korelasi. So, untuk statistik deskriptif untuk data kategori. Nah, misal kategori. Sebenarnya kita bisa menggunakan ada dua cara. Sebenarnya ini cara yang rumit sih, ini nggak perlu teman-teman pelajari. Kita belum dipelajarin tentang fungsi itu ya, fungsi for ya. Tapi harusnya itu sih, soalnya KS kan harusnya paham itu ya, for-nya, terus loop-nya, fungsi loop-nya. Misal di sini kita membuat data kategori, misalkan ini kolom yang baru kita membuat. Soalnya kan di sini nggak ada kan, nggak ada nama. Misal kolom tadi, ini kan nggak ada kan, yang ada populasi. Jadi kita membuat kategori dari kolom populasi ini, kolom populasi yang isinya numerik. Jadi kita biar dapat disebutkan, kita transformasi data dari numerik ke apa kategori. Misal di sini menggunakan fungsi cut, di mana cut ini memiliki argumen ada misal x, bricks, sama labels. Terus yang lainnya itu apa namanya? Yang lainnya default. Jadi kita hanya perlu menulis ini bricks, label, sama x-nya. Ini x-nya. Misal di sini kita menggunakan populasi, bricks-nya itu artinya dia itu potongannya apa ya? Nilai minimum dari per kategori. Misal kita buat 3 kategori. Jadi di sini labels berbentuk vektor string misalnya, low, medium, high. Jadi ada 3 kategori. Tapi di sini bricks-nya berarti dari 0. Kan kalau populasi kan nggak mungkin minus kan, jadi kita sini minus. Bisa sih teman-teman bisa ini dia reverse word. Jadi ini reverse word. Misalnya di sini 0, populasi dari 0 sampai 3000 misalnya. Dia akan apa namanya? Dinamakan low, dikategorikan low. Terus kalau misal karena di sini defaultnya include lowest, berarti akan false, berarti kategori apa namanya? Angka 0 itu tidak akan masuk dalam kategori low. Coba kita lihat misal yang paling mulai. Misal maka ini dia nggak include lowest, karena include lowest-nya false kan defaultnya, otomatis 0 ini nggak bakalan masuk dalam kategorinya. So kita pakai include lowest. Berarti misal untuk kategori low dia dari 1 sampai 3000. Terus kalau untuk kategori medium dari 3001 sampai 10.000, 10.000. Untuk high dari 10.001 sampai hingga. Jadi misalnya kita tulis di sini 3.000. Misalnya dia masuk kategori apa ya? Dikategorikan, dia tentunya kategorikan low, tetap low kan? Low kan apa namanya? Yang highest-nya itu masuk titik. Oh, namanya ya? Ya batas atasnya, batas atas, batas bawah, batas bawah, batas atas. Pada batas bawah ini defaultnya itu tidak include yang nilai terendahnya nolnya itu. Jadi dia exclude. Jadi misal untuk memasukkan nol dalam kategori low, kita harus pakai misal in satu. Bisa juga teman-teman bisa sini lowest true. Jadi dia bakalan, tapi efeknya nanti di sini untuk lowest true, berarti di sini yang highest-nya yang tidak include. Misal di sini saya pakai 3000. Tentunya 3000 ini bakalan masuk ke medium karena tadi kan include lowest. 3000 akan medium. Jadi gimana ini? 3001. Ini medium sih.
2001 masuk. Saya nggak ngerti. Berarti untuk Arduino ikut Laos itu hanya berfungsi untuk apa namanya? Berfungsi untuk titik paling bawahnya. Titik paling bawahnya ya. Itu untuk contoh sederhananya. Kita lanjut ke data state x7. Misal di sini datanya kan ini datanya. Misal 3615 akan dikategorikan dia medium. Buat langsung nih kolom baru. Nah, di sini muncul kolom baru sudah muncul GRP. Kak, mohon Iya. maaf. Iya, kenapa? Kan mau dibuat room Zoom lagi ya, Kak. Nah, ini Iya. harus di close room dulu, Kak. Oke, Saya nggak lupa apa-apa. buat cadangan tadi. Jadi Oh, nanti nggak apa-apa. saya tutup dulu, nanti dibuatkan